saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan larutan. Larutan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya 1. Larutan ideal, 2. Termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry, 3. Hukum distribusi Nernst dan sifat koligatif larutan. Yang pertama, larutan ideal. Larutan ideal adalah suatu larutan yang partikel zat terlarut dan partikel pelarut tersusun sembarang. Pada proses pencampurannya tidak terjadi efek kalor. Artinya, tidak ada entalpi pencampuran pada waktu komponen dicampur membentuk larutan atau delta campuran. Tidak ada beda volume pencampuran yang terjadi ketika pencampuran berlangsung. Artinya, volume larutan sama dengan jumlah volume komponen yang dicampur. Dan juga larutan ideal memenuhi hukum Raoult terlihat pada gambar 1. Tidak ada larutan yang benar-benar ideal di alam, tetapi beberapa larutan tersebut hanya mendekati kondisi larutan ideal. Berikut adalah gambar diagram larutan ideal. Hukum Raoult menjelaskan pada larutan ideal yang dalam keadaan seimbang antara larutan dan uapnya, maka perbandingan antara tekanan uap salah satu komponen, misalnya A, PA per PA pangkat 0 sebanding dengan fraksi mol komponen XA yang menguap dalam larutan pada suhu yang sama. Misalkan suatu larutan yang terdiri dari komponen A dan B menguap, maka tekanan uap A atau PA dinyatakan sebagai tekanan uap di atas larutan sama dengan tekanan uap A murni dikali fraksi mol komponen A. Pada kondisi ini, maka tekanan uap total atau P akan berharga PA tambah PB sama dengan XA dikali PA pangkat 0 ditambah XB kali PB pangkat 0. Dan bila digambarkan, maka diagram tekanan uap terhadap fraksi mol adalah seperti terlihat pada gambar di samping. Harga tekanan total larutan ideal pada berbagai variasi komponen diperlihatkan oleh garis yang menghubungkan PB dan PA. Salah satu contoh larutan ideal adalah larutan benzena toluene. Selanjutnya, termodinamika pencampuran larutan ideal dan hukum Henry. Yang pertama, termodinamika pencampuran larutan ideal. Pada proses pencampuran sejumlah N1, N2 sampai Ni mol cairan murni yang asalnya terpisah membentuk larutan ideal pada Tp tertentu, dapat kita tentukan delta G, delta V, delta S dan delta H pencampurannya. Energi Gibbs G dari larutan ideal dapat dilihat dari rumus berikut ini. Sementara energi Gibbs komponen-komponennya sebelum dicampurkan pada Tp tetap adalah dapat dilihat pada rumus berikut ini. Karena O kurang dari X lebih besar dari 1, maka ln X kurang dari 0 dan delta G mx kurang dari 0, artinya proses pelarutan berlangsung dengan spontan pada Tp tetap atau isotermal isobar. Untuk menentukan delta S dan delta mix, sebaiknya ingat kembali persamaan fundamental dG sama dengan min SDT ditambah VdP. Dari persamaan tersebut dapat kita lihat. Jadi, pada proses pembentukan larutan ideal dari komponen-komponen tidak terjadi perubahan volume. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam larutan ideal selain interaksi antara molekulnya sama, volumenya juga sama, sehingga ketika dicampurkan tidak ada perubahan volume. Yang kedua, hukum Henry. Hukum gas yang dirumuskan oleh kimiawan Inggris William Henry pada abad ke-19 menyatakan bahwa pada temperatur konstan, jumlah gas yang terlarut dalam
suatu larutan akan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas yang berada dalam kesetimbangan larutan, atau dapat juga dinyatakan kelarutan gas dalam cairan berbanding lurus terhadap tekanan parsial gas di luar cairan. Hukum Henry menghubungkan tekanan parsial zat terlarut dalam fase uap dengan fraksi mol zat terlarut dalam larutan. Persamaan hukum Henry, PB sama dengan XB dikali KB, di mana PB sama dengan tekanan uap parsial zat terlarut, sedangkan XB sama dengan fraksi mol zat terlarut, dan KB sama dengan konstanta Henry atau dengan dimensi tekanan. Konstanta Henry dinyatakan dengan HI sama dengan konstanta maksimum atau kejenuhan dari senyawa per tekanan parsial dari gas. Pembahasan yang terakhir adalah hukum distribusi Nernst dan sifat koligatif larutan. Yang pertama, hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst adalah suatu hukum yang memberikan generalisasi yang mengatur distribusi zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak larut. Undang-undang ini pertama kali diberikan oleh Nernst yang mempelajari distribusi beberapa zat terlarut di antara pasangan yang sesuai yang berbeda dari pelarut. Koefisien distribusi dirumuskan dengan C1/C2 sama dengan KD, di mana KD disebut koefisien distribusi atau koefisien partisi. Konsentrasi X dalam pelarut A per konsentrasi X dalam pelarut B sama dengan KD1. Jika C1 menunjukkan konsentrasi zat terlarut X dalam pelarut A dan C2 menunjukkan konsentrasi zat terlarut X dalam pelarut B, hukum distribusi Nernst dapat dinyatakan sebagai C1/C2 sama dengan KD. Hukum ini hanya berlaku jika zat terlarut berada dalam bentuk molekul yang sama di kedua pelarut. Kadang-kadang zat terlarut berdisosiasi atau berasosiasi dalam pelarut. Dalam kasus seperti itu, hukum diubah menjadi D atau faktor distribusi sama dengan konsentrasi zat terlarut dalam semua bentuk dalam pelarut 1 per konsentrasi zat terlarut dalam semua bentuk pelarut 2. Sifat koligatif larutan. Hukum Raoult merupakan dasar dari sifat koligatif. Kata koligatif berasal dari bahasa Latin, yaitu collega, yang berarti berkumpul bersama. Maka dari itu sifat ini tergantung pada pengaruh kebersamaan atau kolektif semua partikel dan tidak pada sifat dan keadaan partikel. Secara teori, sifat koligatif adalah sifat suatu larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat tersebut, melainkan dipengaruhi oleh konsentrasi. Selain itu, larutan yang memiliki sifat koligatif harus memenuhi dua asumsi, yaitu zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Asumsi yang kedua adalah zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Terdapat 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Tekanan uap jenuh pelarut akan diturunkan harganya jika pelarut ditambahkan zat pelarut. Rumus yang digunakan untuk menghitung penurunan tekanan uap jenuh adalah delta P sama dengan P pangkat 0 dikurang P. Delta P sama dengan XT dikali P pangkat 0, sehingga PL sama dengan XPL dikali P0. Yang kedua, penurunan titik beku atau delta F. Titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap larut murni. Turunnya suhu beku larutan dari titik beku pelarutnya disebut dengan pelarutan titik beku larutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung penurunan titik beku adalah delta F sama dengan TF0 dikurang TFL.
maka delta F sama dengan M dikali KF dikali L. Yang ketiga, kenaikan titik didih atau delta B. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan uap. Naiknya titik didih larutan dari titik didih pelarutnya disebut dengan kenaikan titik didih larutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kenaikan titik didih adalah delta B sama dengan TBL dikurang TBO, sehingga delta B sama dengan M dikali KB dikali L. Yang keempat, tekanan osmotik atau P. Tekanan osmotik merupakan tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan partikel zat pelarut agar tidak berpindah ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi. Besarnya tekanan osmosis suatu larutan dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan M dikali R dikali TD, di mana M sama dengan molaritas larutan, R sama dengan tetapan umum gas atau 0,082 atml per mol K, T sama dengan suhu larutan, sedangkan F sama dengan faktor Van Hoff.